Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Kisah ini saya ceritakan kejadian yang sesungguhnya terjadi saat saya masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. Saya bersama teman-teman pecinta alam berniat melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada bulan Desember tahun 1978. Saat itu kami akan melakukan pendakian bersama 25 orang teman-teman pecinta alam. Berangkatlah kami dari Yogyakarta menggunakan kendaraan bis menuju Surakarta, selanjutnya ke Karanganyar, dan selanjutnya melakukan perjalanan ke Cemoro Sewu, di mana kita akan mulai pendakian. Sore hari kami sampai di sana dan mendirikan base camp sementara di depan stasiun TVRI, antena TVRI di Cemoro Sewu. Malam hari kami beristirahat di situ, mendirikan base camp, mendirikan tenda untuk beristirahat. Tengah malam kami beristirahat dan saya mendapat tugas bersama 2 orang teman untuk piket. Api unggun kami nyalakan di belakang tenda, sementara yang lain istirahat. Kami bertiga piket di sekitar api unggun tersebut. Sekitar pukul 9 malam terjadi peristiwa gempa bumi yang cukup besar. Ukurannya bagi kami adalah lampu kapal yang kami pasang itu terombang-ambing sehingga terpental. Sementara yang lain terkejut berhamburan keluar. Alhamdulillah kemudian gempa mereda dan kami mendengar juga antena TVRI juga condong miring, tetapi kemudian gempa sudah susulan tidak ada. Yang lain kemudian melanjutkan istirahat, saya bertiga tetap melanjutkan piketnya. Tengah malam, saya dikejutkan tiba-tiba 2 teman saya itu tercenung, diam 1000 bahasa, seolah-olah melihat sesuatu di belakang saya. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Saya ikut diam, tetapi dalam hati saya, ada apa di belakang saya? Singkat cerita, setelah itu mereka berlari menuju ke dalam tenda. Saya pun mengikutinya dari belakang. Yang akhirnya dia menceritakan bahwa di belakang saya ada harimau yang turut di situ. Mungkin harimau ini turun karena ada gempa bumi dan mencari kehangatan di dekat api unggun. Untung tidak terjadi apa-apa. Lewat tengah malam, semuanya bangun dan menentukan siapa yang mau melanjutkan dan siapa akan tetap tinggal di camp. Keputusannya dari 25 orang itu
13 orang menentukan tidak ikut, sementara yang 12 orang tetap melanjutkan pendakian, termasuk saya sendiri. Sepakat lewat tengah malam, sekitar jam 2 kami mulai melakukan pendakian. Briefing sementara kami lakukan bahwa intinya dalam perjalanan nanti, kalau ada sesuatu yang aneh, sebaiknya kita diam saja, merapatkan diri dengan teman-teman, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Dalam perjalanan, ternyata salah seorang teman saya itu melihat sesuatu yang kemudian dia ungkapkan. Dia melihat di depannya ada selimut panjang, seperti selimut doreng-doreng, seperti yang kalau kita gunakan untuk tidur pada saat itu. Dia berusaha mengejar, kemudian mau mengambil selimut itu. Kebetulan saya akan di belakang persis, saya ikutin karena saya tidak melihat ada selimut itu. Apa yang terjadi? Sebetulnya dia tidak, mungkin halusinasi, ketakutan atau apa yang saya tidak mengerti. Tiba-tiba saja di depan ada jurang, dia meloncat mau mengambil selimut katanya. Spontan saya ikut lari, langsung saya pegang kakinya, yang mana badannya sudah menjuntai ke dalam jurang. Hampir saja saya tertarik di situ. Kemudian saya tarik, alhamdulillah bisa, yang lain mengikut menarik. Kemudian anak itu seperti tidak sadar, langsung dipukul pipinya, dikasih air minum, baru sadar bahwa dia tidak tahu karena dia melihat selimut yang menarik yang ada di dalam perjalanan. Sejak itu kami diam, menunggu hari lebih terang lagi. Baru kami putuskan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kisah ini membuat kami semua takut, tetapi juga ingin terus melakukan pendakian. Dengan catatan, anak-anak tadi yang mau terjerembab di dalam jurang itu kita apit selamat sampai di tujuan. Itulah kisah yang bisa saya ceritakan pada saat itu. Cukup mengerikan karena hampir saja kami kehilangan seorang teman yang mengejar selimut yang sebetulnya di depannya itu adalah jurang yang menganga. Hanya kabut yang ada. Itulah cerita singkat yang bisa saya ceritakan. Desember tahun 1978.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.